Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemerhati pendidikan. Hari ini kita akan melihat dimulainya gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema rekayasa dan teknologi. Sangat istimewa. Marilah kita bersama-sama mengikuti acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila skip video ini. Rekayasa teknologi dengan tajuk Semangat Teknologi. Kita ikuti bersama. Semangat Tech yang dimaksud berupa teknologi ramah lingkungan yang sangat berkaitan erat dengan gelar yang telah disandang oleh sekolah kita, ASEAN Eco School. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara hari ini, yang pertama pembukaan, kedua opening ceremony dari tarian P5, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat laporan koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang kelima sambutan-sambutan, keenam doa, dan terakhir penutup. Pembukaan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 13 yang mewakili oleh KSI SMA, Kepala SMA Negeri 1 Aceh Barang, komite dan semua dewan guru dan perwakilan wali murid, semua siswa yang terlibat langsung baik kelas 10 maupun kelas 11. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, demikian baru saja kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang diikuti oleh semua hadirin. Opening ceremony dari tarian P5 untuk tim tari, waktu dan tempat kami persilakan. Satu Aceh Barang yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Aceh Barang, serta yang kami sayangi dan kami cintai anak-anak hebat SMA Negeri 1 Aceh Barang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita telah
kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat cepat, sehingga pada hari ini kita bisa menggelar acara gelar karya T5 dengan tema rekayasa dan teknologi. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW yang insyaallah nanti akan kita bersama Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan serta anak sekalian, bahwa kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Wisata Jimbaran kali ini mengusung tema rekayasa dan teknologi, di mana kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11 yang sudah berjalan 2 minggu lamanya, dan pada hari ini tibalah saatnya kegiatan puncak seremoni acara kali ini, kegiatan yaitu gelar karya yang akan menampilkan hasil-hasil produk anak-anak hebat di SMA Negeri 1 Aji Barang. Dari tema rekayasa teknologi terbagi menjadi 6 subtema, yaitu yang pertama ada teknologi pendidikan. Nanti ada di stand bagian selatan nomor 1 atau yang A. Yang kedua adalah teknologi kesehatan. Yang ketiga teknologi industri rumah tangga. Yang keempat bioteknologi. Yang kelima teknologi pertanian, dan yang keenam teknologi konstruksi bangunan. Bahwa kegiatan kali ini diharapkan mampu menciptakan anak-anak hebat SMA Negeri Aji Barang untuk bisa berkreasi, berinovasi berkaitan dengan teknologi ramah lingkungan, yang kebetulan ini sesuai dengan slogan atau julukan SMA kita, yaitu ASEAN Eco School. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada demikian sambutan dari koordinator kelima Bapak guru semuanya, wali kelas dan fasilitator Lutfi Khomeini SPD yang masih berlangsung. Nanti akan kita terus lihat acara gelar karya ini dengan tema rekayasa teknologi. Ini sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Ari Susanti SSMPD. Kita ikuti bersama. Di mana kegiatan ini merupakan implementasi ide-ide yang telah dikembangkan oleh peserta didik dengan kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah pada kesempatan ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengambil tema rekayasa dan teknologi dengan tajuk Semanate, teknologi friendly, teknologi ramah lingkungan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang seterus-terusnya kepada seluruh tim panitia maupun fasilitator yang sudah bekerja keras sehingga gelar karya ini bisa terlaksana. Terima kasih. Tidak lupa saya ucapkan selamat dan terima kasih juga kepada anak-anakku peserta didik kelas 10 dan kelas 11 yang sudah aktif dan kreatif sehingga bisa menciptakan karya yang akan digelar pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti mungkin kami mohon ya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sekjen SPD untuk bisa membuka kegiatan ini sehingga mudah-mudahan nanti sampai berakhirnya nanti siang kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, harapan saya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala SMA Negeri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Komite SMA Negeri 1 Aji Barang, yang kami banggakan rekan-rekan Waka, ada Waka Berguru, Waka Humas, Waka Sarpras, Waka Sifaan ya, Bu Leo ini mana? Jogo Bapak sini Bu. Mana kalian pokok di depan. Juga kami banggakan koordinator kegiatan Pak Lutfi
rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan dan seluruh siswa kelas 11 yang kami banggakan, kami doakan suksesnya. Pesan, isi dan sambutan sudah disampaikan oleh Ketua Kegiatan dan Maka Keseluruhan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah sebelum saya sampaikan beberapa pesan, karena kebetulan pendahulu kita almarhum Bapak Heri Supartoyo, mantan Kepala SMA Negeri Jawa Barat periode 2019-2021, hari ini dipundhut Allah. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala berdoa sejenak, mendoakan almarhum, semoga beliau husnul khotimah. Berdoa mulai. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selesai. Terima kasih. Hadirin sekalian, cepat singkat padat, atas nama sekolah, atas nama masyarakat, orang tua dan pemerintah, kami aturkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru, pendamping dan fasilitator, para wali kelas, juga panitia dan komandan Pak Lutfi dan wakil kurikulum namanya siapa? Ya, juga kami aturkan terima kasih pada orang tua siswa yang dengan penuh semangat, penuh keikhlasan, penuh kerjasama membantu terselenggaranya kegiatan ini ya, dan seluruh siswa yang kerja keras kerjasama tahun-tahun tidak mengalah berhari-hari untuk melatih mengorganisir diri sehingga nanti menjadi satria-satria yang memiliki karakter patriot pelajar Pancasila. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memfasilitasi, telah membuat acara ini sukses dan meriah. Sebelum kami buka, izin kami pantun Pak Mantong ini. Panglima menang perang. Cakep, nyawal cakep apa-apa. Panglima menang perang. Serdadu sehat dan selamat. P5 di SMA Negeri 1 Aceh Barat selalu hebat dan penuh manfaat. By reciting Bismillahirrahmanirrahim, on behalf of the school community and the organizers, the activity of P5 in our school is officially open. Thank you. God bless you. God bless our school. Berikan kata-kata pembukaan oleh kepada SMA Negeri 1 Aceh Barat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terima kasih. Ya, ini sambutan dari Komite SMA Negeri 1 Aceh Barat, Bapak Wanto Tirta. Mudah-mudahan yang hadir dan keluarga yang di rumah dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Yang kedua, salawat dan salam yang senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, atas nama komite menyambut baik terselenggaranya gelar karya rekayasa teknologi yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Aceh Barat. Saya percaya betul ajang ini bukan sekedar untuk pelajaran di sekolah, tetapi lebih jauh ke sana, maka akan berdampak kepada semua pihak, baik sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri, serta lingkungan. Oleh karena itu, atas nama komite mengucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan kita senantiasa terus melaju atas bimbingan Allah SWT. Saya kira itu. Sekali lagi selamat dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas bimbingan anak-anak kita semuanya.
jauh di sana terlihat indah dari seberang jalan. Semangat belajar siswa-siswi Semana, terus berkarya demi masa depan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Komite SMA Negeri 1 Haji Bareng, Bapak Acara Wanto selanjutnya Tirta. doa untuk Bapak Mukhlasin SPDI. Dipersilakan. Jadi doa Mohon maaf bagi semua. Sebelum kita berdoa, dari kita doakan pembukaan untuk almarhum gelar karya P5 ya oleh satu kali Fatihah. Bapak Mukhlasin SPDI. Kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan ma'ani. Hamdan li'aman wa fil wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li subhanak. Wa nafsu qadhajana wa hajatan min hawaij dunya wal akhirah. Wa nafsu qadhajana fi hadzal majlis. Yassir lana ya Allah qabul maqasidana wa yassir lana manasik umurana umur dunya wal akhirah subhanahu sallallahu alaihi wasallam wa bi rahmatil awliya ila nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa awlana wa dhurriyyatana wa tarakana wa jama'atana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Latif ya Mu'in ya Rahim ya Wadud aghfirna min halalika an haramika wa min ta'atika ma'siyatika wa fadlika an siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ya, demikian doa penutup dari pembukaan gelar karya Proyek Penguatan Profil Prajurit Pancasila di Asenak School SMA Negeri 1 Haji Bareng dengan tema rekayasa dan teknologi techno-friendly, teknologi ramah lingkungan. Ya, inilah hasil karya siswa-siswi Semana ya dalam alat karya inovasi alat pemecah ombak ya. Kita ikuti bagaimana kalau ini diaplikasikan ya dalam bentuk skala besar. Ini masih prototipe. Silakan Mbak didemokan Mbak dan kasih penjelasan. Suaranya yang keras. Ini berupa alat peraga pemecah ombak di mana untuk kita dapat melihat bagaimana sinkron itu menuju ke daratan. Ketika daratan tanpa diberitahu itu akhirnya akan menuju ke daratannya. Nah, mari kita lihat bagaimana ketika menuju daratan itu kita kasih tanggul. Nah, untuk percobaan yang pertama kita menggunakan tanggul yang berbentuk balok tanpa cekungan. Ya, ini penahan ombak dalam bentuk tanpa cekungan ya. Ya, tangan tanpa cekungan silakan. Nah, ini ya. hasilnya air ini akan tetap menuju ke daratannya. Ternyata air sampai ke daratannya. Oke. Nah, kita akan lihat bagaimana penahan ombak yang dalam bentuk ada cekungannya ya. Dimana itu mengambil Ya. replika juga di dunia aslinya. Ya. Ya, ternyata ini mampu menahan ombak lebih efektif ya. Sehingga penduduk itu akan aman. Sehingga penduduk yang ada di sekitar pantai ini aman dari
banjir ya, karena ada penghalang ombak yang dibangunnya. Tentunya dalam skala besar ini perlu didesain yang penahan banjir yang bentuk cekungan ya. Ini baru prototipenya. Oke, selamat berkarya anak-anak tercinta, generasi bangsa ya. Oke, inilah prototipe daripada solar cell yang dibuat oleh para siswi SMA Negeri 1 Aji Barang dengan pusat tata surya matahari ya, dan di sekitarnya ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan seterusnya ya. Ada 8 planet menurut perkembangan terbaru ya. Oke, selamat berkarya. Ini anak-anakku tercinta ya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Aji Barang. Prototipe pembangkit listrik tenaga air ya, sebagai salah satu bentuk konservasi energi baru terbarukan ya. Ini tentunya merupakan prototipe yang nantinya akan bisa menginspirasi ya para siswa yang daerahnya ada potensi air deras ya, sehingga mereka bisa membangun listrik yang murah dan ramah lingkungan karena menggunakan energi tenaga air. Oke, selamat berkarya siswa-siswi SMA Negeri 1 Aji Barang sebagai Asana School ya, SMA Negeri 1 Aji Barang. Tentunya para siswa dididik untuk mempunyai inspirasi ya dengan dibentuknya salah satunya adalah prototipe pembangkit listrik tenaga air. Oke, inovasi berikutnya adalah bagaimana energi bisa berubah jadi energi bentuk lain ya. Kali ini kita akan lihat perubahan energi listrik menjadi energi bentuk lain. Silakan Mbak dicoba energi apa saja. Di sini ada perubahan energi listrik ke cahaya, gerak, sama panas. Jadi untuk sampelnya bisa dinyalakan, jadi seperti ini. Ya. Dan untuk gerak Oke. Untuk energi cahaya rangkaiannya jadi satu dan disambungkan ke transformator. Untuk pemanas sendiri masuknya ke sampel. Ya, inilah perubahan energi listrik jadi energi cahaya. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik ya. Dan perubahan energi listrik menjadi energi panas ini untuk merebus air ya, menggunakan elemen. Oke, tentunya tujuannya adalah agar dalam praktek keseharian penggunaan energi ini harus sehemat mungkin ya. Sebagai Asana School SMA Negeri 1 Aji Barang tentunya harus memperhitungkan tentang penggunaan energi listrik. Oke, karya dari kelas 10-2 yang mengambil model sistem tata surya kita ya, dimana dengan pusat bintang matahari, di sekitarnya ada planet-planet ya, dari mulai Merkurius sampai Neptunus ya. Alat ini bisa menggambarkan bagaimana periode planet mengitari matahari ini berbeda-beda ya, dengan ditunjukkan oleh jarak masing-masing planet ke pusat matahari. Misalnya bumi untuk satu kali revolusi adalah 365 hari. Tentunya makin dekat dengan matahari, periode atau tahun daripada planet itu berbeda. Oke, saya kira ini sangat membantu menjelaskan untuk edukasi para siswa ya. Oke, selamat berkarya anak-anak tercinta ya, generasi bangsa. Semoga kalian menjadi generasi penerus untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan, sekarang kita sedang berada di stand Jus Tempe, karya dari 11.6. Tolong Pak dijelaskan bagaimana kalian membuat ini semua. Ini cara membuatnya, jadi tempenya tuh dikukus dulu 15 menitan, terus habis itu didingin.
diaminin, habis itu dipotong-potong jadi kecil-kecil, terus di blender bareng yang ini, yang mangga dicampur mangga, jahe, terus manisnya pakai madu. Yang ini juga sama, tapi di mangganya itu diganti sama kurma Kak. Ini juga yang ini, yang jus tempe mangga, jadi masih dicampur mangga juga. Cuman kita lebih ke, mungkin kalau yang berpikiran ini rasanya tempe, mungkin bakal kebayang-bayang tempenya. Cuman kalau udah dicoba nggak terlalu rasa tempe sih Pak. Oke, demikian jus tempe karya 11.6 ya. Luar biasa. Oke. Pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di stand pembuatan sabun organik dan teh daun kelor ya. Untuk terlebih jauh, ini karya dari kelas 10-4. Kita akan ikuti penjelasan dari anak-anak Asana Kusukul SMA Negeri 1 Aji Barang, bagaimana tentang pembuatan sabun organik dan teh daun kelor, tentunya di samping itu juga fungsi masing-masing. Silakan Pak dijelaskan. Baik, kita dari kelas 10 akan menjelaskan tentang sabun organik dan manfaat teh daun kelor. Dari untuk pertama itu sabun organik itu kita pemakaiannya, bahannya itu menggunakan NaOH, terus aquades, minyak sawit, dan kopi bubuk. Cara pembuatannya itu nanti kita akan campurkan. Pertama kita larutkan NaOH-nya terlebih dahulu, lalu dengan aquades, lalu kita tunggu hingga dingin, baru kita campurkan bubuknya. Nah, manfaatnya itu nanti kita buat meredakan, kayak menghangatkan relasi tubuh, buat cuci tangan juga bisa, buat mandi juga bisa. Untuk manfaat daun kelornya itu kita bisa menguatkan tulang dan mencegah kanker hingga mengurangi gula darah. Oh, luar biasa ya. Ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tentunya ya. Oke, mungkin nanti kalian habis SMA ini bisa menunjukkan ke dunia produksi obat-obatan ya. Iya, luar biasa ya. Produksi terutama di jamu-jamuan tradisional untuk menggantikan obat kimiawi. Oke, sukses buat kalian. Selamat terus belajar untuk kesiapan kalian membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di stand jamu tradisional ya. Ini tentunya sangat terhindar dari kimiawi, menyehatkan secara tradisional ya. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan rempah-rempah. Nah, anak ini punya kreasi dan inovasi bagaimana memanfaatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia dibuat jamu tradisional. Kita ingin tahu fungsi dan jenis rempah-rempah apa yang digunakan. Untuk itu kita dengarkan bersama. Silakan Pak, dijelaskan Pak. Baik, untuk jamunya sendiri kita buat dari rempah-rempah alami seperti jahe, kunyit, ada temulawak, kapulaga, kayu manis, dan serai. Untuk manfaatnya ini bisa meningkatkan nafsu makan, terus intinya ini sangat sehat untuk tubuh kita. Oke ya, luar biasa ya. Nah, ini jenisnya produknya ya. Ini oke, selamat berkarya. Siswa SMA Asana Kusukul SMA Negeri 1 Aji Barang. Pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di karya inovasi dispenser otomatik ya, yaitu dengan sensor secara otomatik. Begitu tangan menutupi sensor, maka air secara otomatis akan mengalir ke gelas yang kita siapkan sesuai dengan jumlah volume yang ada ini. Coba, Mbaknya dicoba. Ya, itu air secara otomatis mengalir. Begitu tangan ini tidak menutup, maka air berhenti. Kita coba lagi. Ya, air mengalir ya. Air mengalir, begitu cukup.
Bagaimana cara membuatnya? Kita akan ikuti penjelasan dari siswa yang merancang alat ini. Silakan Mbak dijelaskan bagaimana pembuatan dispenser otomatis ini. Kurang lebihnya saya ini dulunya bantu sama keras suaranya. kurang lebihnya saya sama temen cowok. Kebetulan di kelas saya cuma membuat ini sabun kertas yang terbuat dari bahan kimia, ada glosir, ada glosir, terus ada air dicampur, terus dicampur sama micin sebanyak 1 sendok. Nah, itu diaduk-aduk, terus itu udah, terus dikasih ini sabunnya, terus sampai kering, terus dipotong-potong. Kalau ini dispensernya saya agak kurang tahu, soalnya buat anak cowok. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, ini merupakan rangkaian elektronik saklar otomatik ya. Saklar otomatik. Ini pompa air kecil. Ya. Ya, demikian ya. Di kelas berapa? 10-4 ya, yang berhasil membuat dispenser otomatis dengan menggunakan sensor ya. Oke. Luar biasa, selamat berkarya. 10-4 ya. Pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di stand bagaimana membuat manisan jahe kering ya. Ini tentunya merupakan potensi lingkungan ya di sekitar kita tentang jahe ini. Bagaimana khasiat dan fungsinya? Kita akan dengarkan penjelasan dari yang merancang ya. Silakan nama dan sebagainya disampaikan. Halo teman-teman, kami dari 11 jadi kami itu membuat manisan jahe kering yang terbuat dari jahe, gula, dan air pasir. Pertama-tama itu bersihkan atau kupas jahe, kemudian bersihkan menggunakan air. Setelah itu potong-potong tipis-tipis dan masak menggunakan air gula hingga menjadi mengental atau gula itu menempel pada jahenya. Atau biasanya itu disebut dengan pesta ya teman-teman. Nah, selain itu jahe ini juga bisa menghangat tubuh dan meredakan tenggorokan. Nah, jadi itu bentuknya teman-teman. Jahenya jadi kering setelah dipesta. Kalau udah matang, kita tunggu beberapa menit untuk menjadi kering atau biar nggak lembek gitu. Ya, luar biasa ya, jahe manisan jahe kering ya. Bisa lebih awet dan bermanfaat bagi kesehatan. Sekarang kita ada di kelas 10-6 masih ya. Kita akan meliput bagaimana pembuatan sabun organik. Ya, inilah kemasan sabun organik ya. Ini luar biasa kemasannya. Untuk membuat sabun organik tentunya kita harus tahu bagaimana fungsinya bagi kesehatan. Silakan Mbak dijelaskan kelas 10. Di sini itu kita membuat sabun dari sabun organik yang bervarian kopi sama bengkoang. Bahan-bahannya yaitu ada bubuk kopi, bengkoang, terus soda api, minyak kelapa sawit, terus minyak zaitun. Jadi cara pembuatannya yaitu soda api dicampur sama air putih terus didinginkan dan didiamkan. Yang selanjutnya yaitu campurkan minyak zaitun, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, lalu ditunggu hingga mengental dan diaduk hingga mengental. Terus campurkan varian yaitu bubuk dan bengkoangnya, lalu ditunggu hingga mengeras. Oke, luar biasa, terima kasih. Sukses buat kalian ya. Oke, pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di stand dari kelas 11-5, yaitu teknologi kesehatan. Ya, 11-5 teknologi kesehatan dengan karya inovasinya obat nyamuk spray. Bagaimana dan cara membuat dan fungsinya kita ikuti penjelasan
perancangnya. Silakan Mas. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan obat nyamuk spray yang kami buat dari serai dan kulit lemon. Dan kami haluskan dengan blender dan seratnya lalu kami peras dan campur air sebanyak 100 ml. Dan kami buat dari bahan alami non alkohol. Nah, kenapa? Ini manfaatnya hanya untuk mengusir nyamuk saja, tidak bisa membunuh karena ini non alkohol. Nah, yang alkohol saja tidak bisa membunuh, apalagi yang alami. Oke, terima kasih, itu mungkin penjelasan yang singkat, padat dan jelas dari saya, wakil kelompok kami dari STEM Teknologi Kesehatan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kelas 11.5 dengan karyanya spray obat nyamuk organik ya, dengan pewangian lemon tanpa kimia. Luar biasa, karena ini anak-anak atau siswa SMA Astana School, maka terhindar dari proses kimia dan menggunakan bahan-bahan organik. Sukses buat kalian semuanya. Siap membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan, sekarang kita sedang berada di karya inovasi hand sanitizer automatik ya. Ini tentunya sangat organik ya. Nah, apakah benar organik? Kita akan tahu dengan penjelasan perancangnya. Silakan Mas, dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hand sanitizer yang terbuat dari daun sirih dan jeruk nipis. Kenapa kami milih daun sirih? Karena terdapat senyawa fenolik yang memiliki khasiat seperti antibakteri, anti multagenik, antioksidan dan untuk menghindari iritasi kulit kami menambahkan jeruk nipis. Dan di sini juga terdapat dispenser otomatis, bisa dicoba. Silakan dicoba anaknya. Ini memakai sensor. Jadi nah, oh iya, maka sensor ya. Dan untuk lebih jelasnya tentang detail produk bisa di-scan di sini. Oh, itu scan-nya tentang detail daripada produk ya, nanti akan terekam ya. Oke, luar biasa karya dari 11.5 ya. Oke, sukses buat kalian calon generasi bangsa ya. Luar biasa. Oke, pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di karya inovasi Mango Pepper Shop. Nah, organik lagi nih ya. Untuk tahu bagaimana cara pembuatannya dan khasiatnya akan dijelaskan oleh yang merancang karya inovasi ini. Silakan, Pak. Jadi di kelompok kami itu membuat Mango Pepper Shop. Nah, Mango Pepper Shop ini terbuat dari ekstra daun mangga yang memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu antibakterial dan beberapa bahan kimia pendukung seperti gliserin dan texapen. Nah, gunanya gliserin dan texapen ini untuk melembabkan kulit serta untuk membuat kulit tidak pada sabun kulit. Gliserin sendiri yaitu berfungsi sebagai pelembab. Jadi ketika sabun ini terkena air kemudian dioleskan ke tangan. Ini hand sanitizer yang dibuat oleh kelompoknya. Oke, demikian ya. Mango Pepper Shop ya. Jadi ini produknya ya. Oke, luar biasa ya. Pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di karya inovasi Supersonic Vacuum Cleaner ya. Ini luar biasa. Bagaimana cara kerjanya? Kita akan ikuti penjelasan sang kreator ya. Dipersilakan. Ini yang pertama vacuum cleanernya yang ada yang ukuran kecil. Ini terbuatnya dari botol bekas. Terus energinya kita pakai baterai ukuran 9 volt dan juga dinamo ukuran 6 volt. Nah, cara penggunaannya kita bisa langsung aja coba ditaruh sampah di sini. Ini ada sampah yang bisa dipencet. Nanti kita modifikasi lagi. Sampahnya bakal keangkat masuk ke dalam vacuum cleanernya. Habis itu kalau misal mau misal penuh, sudah penuh, ini bisa langsung dibuka aja. Ini bisa langsung dibuka kalau misal sudah penuh dan langsung bisa langsung dibuka aja. Selanjutnya ini versi yang lebih besar. Ini juga sama, tapi bedanya pakai energinya dari dinamo berukuran 3 volt dan juga aki berukuran 4 volt. Mau sih juga menggunakan ombak ini dalam
dan masuk ke dalam tempat penyimpanan yang ada di dalam. Kita masuk Shopee. Bagus ini inovasi. Requestan dari Presiden. Kita masuk. Oke ya, luar biasa. Supersonic vacuum cleaner ya. Supersonic vacuum cleaner. Ya. Ini kelebihan dari yang lainnya apa? Kelebihannya karena kita kan pakainya aki sama dinamo, jadi itu tidak pakai listrik, terus tidak menyebabkan pencemaran juga, terus tidak bikin efek gas rumah kaca gitu Pak, karena pakainya dari aki sama dari dinamo. Kalau habis baterainya berarti dicas ya? Bisa dicas, bisa diganti juga bisa, soalnya ini bisa dicopot juga. Bisa dicopot ya. Jadi lepas ya. Ini pakai memanfaatkan aki apa ini? Oke. Ini aki kering. Supersonic vacuum cleaner. Sekarang kita sedang berada di stand yang membuat karya inovasi pengupas bawang putih ya, sehingga dengan alat ini untuk melepaskan kulit bawang putih ini cepat ya. Bagaimana dan kinerja ya alat ini, kita akan ikuti penjelasan sang kreator ya. Dipersilakan. Oke, jadi kita dari kelompok Alexandro Pillar itu membuat alat pengupas bawang otomatis yang menggunakan dinamo 400 volt, kipas angin yang berukuran 400 volt, dan untuk pengupasannya itu kita menggunakan kabel tis, Pak. Oh ya. Nah, cara kerjanya itu kita nyalakan dulu, ya, terus kita buka tutupnya, masukin bawang, kita tutup lagi, tunggu sekitar Nah, ini bawang sudah terkupas ya. Terkupas dengan bersih ini Pak. Ya, Pak. Terkupas dengan kita mental sendiri. luar Ini biasa. hasil dari kupasan bawang. Ya. Dijamin Kulitnya bersih. udah terkupas ya, luar biasa. Ini kalau diproduksi ya, digandakan menjadi produksi ya, dijual di pasaran ini mungkin harganya bisa mencapai sekitar ya 1 juta rupiah ya. Nah, sukses buat kalian ya yang sudah memproduksi. Inilah karya-karya daripada siswa ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Aji Barang. Kelas 11-4 ya, luar biasa ya. Sukses buat kalian yang telah memproduksi karya inovasi pengupas bawang putih, luar biasa. Hasilnya sangat bersih ya bawangnya, terpisah dari kulitnya itu ya, luar biasa. Oke, ini luar biasa pemerhati pendidikan di gelar karya P5 di ASEAN Eco School SMA Negeri 1 Aji Barang. Sekarang kita sedang berada di karya inovasi mini chopper ya, karya dari kelas 11-4 ya. Bagaimana fungsi dan teknis dan kegunaannya, kita akan ikuti penjelasan dari para perancang ini. Dipersilakan. Iya, di sini kita bakalan menggunakan bahan masakan. Di sini kita menggunakan tomat. Untuk cara kerjanya seperti ini, kita masukkan beberapa bahan masakan, dimasukkan ke sini, dan kita tutup. Habis itu kita nyalakan sesuai dengan kebutuhan konsumsi. Bisa saya membuat jus, bisa ditunggu sampai benar-benar halus. Atau kita membuat pakan, itu Pak, biasanya kan ada wortel itu. Nah, kita bisa memotong dengan kasar, ditunggu sesuai dengan konsumsi kebutuhan. Coba itu bawang putihnya dihaluskan. Kita masukkan bawang putih, Pak. Nih. Nah, ini bisa menghaluskan bahan masakan daging juga sepertinya bisa, Pak. Oke, luar biasa ya. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Ini karya dari 11-4 mini chopper. Iya, luar biasa, praktis, sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga di dapur ya. Oke, sekarang kita sedang berada di karya inovasi coconut grater atau pemarut kelapa ya. Bagaimana kinerja dan fungsi alat ini, kita ikuti sang kreator ya. Dipersilakan, Mbak. Ya, jadi ini tuh coconut grater yang didesain sebaik mungkin. Ini juga menggunakan triplek yang berkualitas bagus, dan ini tuh tripleknya tuh nggak tipis loh Pak, jadi lumayan tebal. Terus di sini kita juga menggunakan dinamo sebesar 20 volt. Terus cara penggunaannya yaitu yang pertama itu
berapa? Ini ada kelapa, terus diaktifkan dulu tombolnya, lalu masukkan kelapa ke dalam bumbunya. Dan nanti itu hasilnya bakal keluar di sini, Pak. Ini contohnya kan gini kalau udah selesai. Oke. Ya. Mungkin nanti kalau perlu pemerhati pendidikan ketahui bahwa ini adalah prototipe. Nanti kalau akan dibuat permanen tentunya ini akan dibuat dari logam-logam yang kuat ya. Dan aman tentunya ya. Oke, sukses buat kalian ya. Luar biasa. Semoga sukses kalian membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Sekarang kita sedang di stand karya inovasi Powerful Air Cooler ya. Bagaimana fungsi dan sistem kerja alat ini akan dijelaskan oleh sang kreatornya. Dipersilakan, Mbak. Jadi ini tuh di sini kita lagi kita bikin karya Powerful Air Cooler 18 derajat Celcius. Jadi di sini itu fungsinya untuk mendinginkan ruangan. Sekarang kan lagi panas-panasnya ya. Aji Barang itu lagi panas banget karena mungkin cuaca lagi ekstrim. Jadi kita berinovasi bikin ini untuk mendinginkan ruangan dan suhu tubuh kita agar tetap dingin. Terus untuk cara pemakaiannya, kita pasangkan adaptor. Jadi di dalam sini itu ada alat namanya mix maker. Tujuan dari alat ini itu untuk membuat tadi yang apa ya? AC portable ya? Gitu. Untuk membuat uap air supaya dingin, Pak. Terus di sini juga ada alat bantuan dari kipas PC untuk mendorong uapnya keluar. Seperti itu. Ya. Oke, ini AC portable boleh kita namakan ya, atau Powerful Air Cooler ya. Luar biasa, karya dari 11.7. Oke, sukses buat 11.7 ya. Berarti pendidikan sekarang kita sedang berada di stand kreasi jemuran anti hujan karya dari 11.7. Untuk ini bagaimana sistem kerjanya dan penjelasannya akan kita ikuti sang kreator ya. Oke, dipersilakan, Mbak. Jadi di sebelah sini itu ada water sensor atau sensor air, teman-teman, untuk mendeteksi hujan. Nah, untuk menjalankan rodanya sendiri, ini kan sudah dipasang water sensor, nanti dia akan otomatis berjalan ketika USB-nya dimasukin ke power bank. Jadi ini kita ibaratkan semprotan air ini sebagai air hujan, maka dia akan berjalan sendiri seperti ini. Alat ini sendiri masih hanya bisa digunakan untuk tempat-tempat yang rata, Bapak. Coba diulangi dari sana, diulangi akan jauh. Oke. Ini sedang dijemur ya, baju ya. Kemudian ada hujan ya. Ada hujan. Kita simulasikan dengan cairan ya, ada hujan ya. Ternyata ini jemuran bisa bergerak ya untuk menghindari hujan ya. Ini luar biasa. Karya dari kelas 11.7. Oke, luar biasa. Pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di stand alarm banjir ya. Jadi tentunya ini sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang diliputi oleh sungai maupun laut ya. Karena akan dideteksi oleh alarm banjir jika ada kemungkinan terjadi banjir. Alat ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, silakan sistem kerjanya mohon dijelaskan pada kalian yang merancang. Silakan. Jadi untuk sistem kerja alarm banjir itu kalau air udah kena ke kawat, itu otomatis alarm ini akan berbunyi. Oh ya, ada bunyi ya, cuma kurang keras ya. Ya, karena bassnya kecil. Oh nanti saran Bapak untuk alarm banjir ini harus disalurkan ke amplifier.
ya, amplifier sama speaker, ya, sehingga begitu ada banjir ini akan kedeteksi ya, bunyi weng 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 gitu ya, ya disalurkan ke amplifier. Oh ini lain ya, oke ini dulu, oke luar biasa, terima kasih ya, luar biasa. Karya dari 10-9. Sekarang kita sedang berada di alat pendeteksi gempa ya. Dengan alat ini maka korban gempa akan bisa dieliminasi sekecil mungkin ya, karena ada persiapan warga untuk dievakuasi. Silakan Mbak dijelaskan bagaimana sistem kerja alat pendeteksi gempa ini. Dipersilakan. Ini dinyalakan dulu, nanti ini bisa diletakkan di belakang rumah yang tidak banyak aktivitas manusia. Lalu jika gempanya di atas 4 magnitudo itu otomatis akan berbunyi seperti ini. Oh, ada bunyi ya. Oh, saat ada goyangan gempa maka alat ini berbunyi ya. Oke, luar biasa ya. Nah ini kertas juga lewat ini. Ini ada keterangannya yang cara pemakaian dan penggunaannya. Oh iya. Makasih. Tadi ada grafik keluaran mana tadi? Nggak ada. Oh iya. Ini grafik getaran bisa kedeteksi tadi ya. Oke, luar biasa. Karya dari 10-9. Oke, luar biasa ya. Alat pendeteksi gempa ya. Oke, pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di karya Chili Cutter ya, di mana dibuat alat perajang sayur mayur, lombok dan sebagainya ya. Nah, bagaimana inisiatif dan inovasi daripada perancangan ini, kita ikuti penjelasan sang kreator. Dipersilakan, Mbak. Jadi kelompok kami yang memilih untuk membuat Chili Cutter itu biasanya kan di hajatan seperti itu butuh cepat gitu ya Pak. Jadinya kita membuat produk ini supaya langsung, misal kita lihat di sini ada bahan masakan kacang panjang, terus dimasukin ke sini, bisa langsung potong. Oke, luar biasa ya, Chili Cutter ya. ya, perajang sayur mayur. Oke, sukses buat kalian ya. Kelas 10-9. Oke, pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di stand hasil karya sapu elektrik ya. Bagaimana sistem kerja alat ini? Kita ikuti penjelasan sang kreator. Silakan, Mbak. Ini adalah sapu elektrik yang terbuat dari bahan karbon dan menggunakan dinamo sama baterai. Cara kerjanya adalah jadi debunya masuk ke dalam. Debunya udah masuk ke dalam ya. Di sapu elektrik ini ya, luar biasa ya. Bahannya terdiri dari apa saja, Pak? Dari karton sama dinamo baterai. Oke, karton, dinamo dan baterai ya. Oke, tentunya nanti untuk membuat, ini kan prototipe ya. Nanti untuk membuat yang sesungguhnya tentunya akan dikemas dengan bahan-bahan yang tahan ya, tahan terhadap tekanan, himpitan dan sebagainya. Misalnya aluminium ya. Oke, luar biasa. Kelas 10 5. Sekarang kita sedang berada di stand karya inovasi panel surya ya, dimana untuk penerangan di rumah ini digunakan sinar matahari. Untuk ini bagaimana cara membuat dan fungsinya, kita akan dengarkan sang kreator ya untuk membuat panel surya ini. Dipersilakan, Mbak. Jadi di sini itu kita buatnya dari barang bekas yang dibuat seperti rumah, terusan ini itu pakai panel surya. Panel suryanya itu
menyerap cahaya matahari terus disimpan di baterai. Nanti kalau dia gelap dia akan nyala dengan otomatis. Oke ya, sistem kerjanya. Jadi pada siang hari dia menyerap energi matahari ya, kemudian disimpan di baterai, dan pada saat gelap maka energi yang tersimpan ini digunakan untuk menerangi ya lampu-lampu yang ada di rumah. Tentunya dalam skala besar nanti panel surya yang digunakan akan juga mempunyai luas yang berbeda ya, agar energi matahari yang diserap bisa lebih tinggi tentunya untuk bisa menyalakan seluruh ruangan rumah. Oke, selamat berkarya, sukses buat kalian semuanya. Bangun Indonesia di masa yang akan datang dengan karya-karya inovasi kalian. Sekarang kita sedang berada di stand hasil karya sapu elektrik ya. Bagaimana sistem kerja alat ini? Kita ikuti penjelasan sang kreator. Silakan, Mbak. Ini adalah sapu elektrik yang terbuat dari bahan karton dan menggunakan dinamo sama baterai. Cara kerjanya adalah jadi debunya masuk ke dalam. Debunya udah masuk ke dalam ya. Di sapu elektrik ini ya, luar biasa ya. Bahannya terdiri dari apa saja, Pak? Dari karton sama dinamo baterai. Oke, karton, dinamo dan baterai ya. Oke, tentunya nanti untuk membuat ini kan prototipe ya. Nanti untuk membuat yang sesungguhnya tentunya akan dikemas dengan bahan-bahan yang tahan ya, tahan terhadap tekanan, himpitan dan sebagainya. Misalnya aluminium ya. Oke, luar biasa. Kelas 10? 5. Kita sekarang ada di stand karya inovasi vacuum cleaner mini ya. Oke, bagaimana alat ini bekerja? Kita akan dengarkan sang kreator. Dipersilakan, Mbak. Jadi ini adalah vacuum cleaner mini. Ini terbuat dari barang bekas, kipasnya juga terbuat dari kipas bekas. Jadi kalau kipas angin itu kan anginnya ke dalam, keluar. Nah, ini itu baling-balingnya dibalik, jadi anginnya itu ke dalam. Sini bisa menyedot debu. Oh iya ya. Jika ini sudah penuh, bisa dibuka, bisa dibuang. Oh iya. Oke, demikian cara kerja vacuum cleaner mini ya. Tentunya untuk bagaimana kerja secara maksimal, ini perlu digunakan baterai yang lebih tinggi voltasenya ya, sehingga bisa menyerap lebih kuat dan lebih banyak ya. Ini adalah hanya bentuk prototipe ya, sehingga ini untuk inspirasi kedepannya untuk bisa produksi dalam jumlah skala yang besar. Pendidikan. Sekarang kita sedang berada di stand hand sanitizer ya, dengan aroma daun sirih, perasan jeruk nipis, air dan sedikit alkohol ya. Ini luar biasa. Jadi hampir pure organik. Untuk ini kita akan ikuti penjelasan sang produsen hand sanitizer ini. Dipersilakan. Jadi ini terbuat dari daun sirih ya, Pak. Terbuat. Itu cara pembuatannya kan, pertamanya daun sirihnya dicuci, Pak. Terus habis itu di steam. Habis di steam terus kita ambil airnya. Ambil airnya lalu didiamkan di suhu ruangan. Terus kalau sudah dingin ya, kita tambahkan perasan jeruk nipis, lalu ditambahkan alkohol. Oke, ya luar biasa. Ini hampir organik ya, tentunya sangat menyehatkan untuk hand sanitizer kita ya, karena tangan kita tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimiawi. Pendidikan. Sekarang kita sedang berada di stand kreasi dan inovasi Lip Castor atau pelembab bibir organik. Nah, ini hasil produksinya. Bagaimana cara membuatnya dan fungsi bagi kesehatan, kita ikuti penjelasan sang kreator. Dipersilakan. Jadi cara membuat
bahan-bahannya itu yang pertama minyak jarak, minyak kelapa itu dipanaskan, dicampurkan jadi satu. Setelah itu dicampurkan sama petroleum jelly. Setelah sudah mencampur itu ditambahin sama pewarna kayak sedikit lipstick. Coba dipraktekkan. Luar biasa ya, tambah cantik ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, luar biasa ya. Ini lip castor, pelembab bibir organik. Oke, selamat berkarya anak-anak muda bangsa ya. Kalian adalah generasi muda yang siap membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di stand pembuatan pupuk organik cair ya. Pupuk organik cair ini dibuat dari kulit pisang ya. Tentunya ini sangat menguntungkan untuk kesuburan tanah. Untuk ini kita akan ikuti penjelasan sang kreator. Dipersilakan. Di sini kami membuat pupuk organik cair dari kulit pisang. Bahannya ada kulit pisang, cairan air 4 dan sedikit air. Cara membuatnya, pertama potong kulit pisang menjadi kecil-kecil dan masukkan kulit pisang ke dalam botol, lalu isikan sedikit air dan dikasihkan botol sedikit cairan M4 dan tutup selama 5-7 hari. Setelah didiamkan selama 5-7 hari, lalu dibuka bannya sedikit biar gasnya keluar. Jadi cara pembuatan pakai sistem kerja fermentasi ya dengan mikroorganisme EM4. Oke, luar biasa ya. Sukses bagi kalian, teruslah berkarya. Pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di karya inovasi pembuatan scrap body organik. Ya. Untuk tahu bagaimana tingkat organik dan sistem kesehatannya, kita ikuti penjelasan sang kreator. Dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 1 dari kelas 11 kami membuat produk body scrub dan hand sanitizer. Yaitu body scrub kita menggunakan bahan dari tepung hitam bubuk, minyak zaitun dan gula pasir. Untuk cara penggunaannya bisa dicampurkan oleh air atau air mawar atau bisa dengan gula susu berember. Lalu dicampur hingga membentuk pasta. Setelah itu kita bisa taruh di kulit dan kita tunggu selama 5 menit sampai 10 menit. Setelah itu dibilas dengan air bersih dan kulit bisa lebih lembab dan bisa sedikit mencerahkan. Oke, luar biasa ya. Ini scrap organik yang menyehatkan ya. Karya siswa-siswi Asana Sekolah SMA Negeri 1 Aji Barang. Pendidikan, sekarang kita sedang berada di karya inovasi Gohyong acar dan teh pace ya. Ini makanan organik, anti kimiawi, sangat menyehatkan bagi tubuh ya. Untuk ini kita dengarkan bagaimana cara membuatnya ya. Kita dengarkan penjelasan dari sang kreator. Dipersilakan. Gohyong acar sendiri kita buat dengan kulit lumpia dan dalamnya ada ayamnya. Dan buat acarnya kita diamkan selama dingin di kulkas. Buat teh pacenya sendiri didiamkan selama 1 hari dengan bahan ada kulit nanas, kayu manis, sama cengkeh. Udah biasa, jadi menyehatkannya. Baik gohyong acarnya maupun teh pacenya itu menyehatkan tubuh ya. Oke. Bisa melancarkan pencernaan. Oh, bisa melancarkan pencernaan ya, luar biasa ya. Oke, sukses buat kalian ya. Inilah karya siswa-siswi SMA Negeri 1 Aji Barang sebagai sekolah ASEAN Eco School. Oke. Pendidikan, kita sekarang sedang berada di stand produksi makanan dan minuman ya. Yang depan kita adalah es krim yogurt. Untuk ini kita akan
cari tahu apakah ini organik atau bagaimana ya. Kita cari tahu perancangnya. Silakan Mbak dijelaskan. Es krim yogurt. Es krim yogurt sendiri terbuat dari susu sapi yang difermentasi dengan bakteri asam lactobacillus, terus direbus sampai 45 derajat. Habis itu dimasukin bakterinya ke dalam wadah yang sudah dikasih itu susu yang direbus tadi Pak, terus diaduk, ditunggu sampai 12 jam. Terus dikasih kain buat penutupnya. Ini sudah 12 jam ini? Sudah. Jadi terus, sudah bisa dimakan? Bisa. Nggak mematikan? Tidak. Nggak bikin mules? Tidak. Menyehatkan ya? Iya, Oke. Kamu berani jamin Bapak akan nyicipi nggak Bapak? Berani. Oke, luar biasa ya. Ini bertiga nih yang merancang? Iya. Oke, sukses ya. Inilah siswa-siswi SMA Asana School SMA Negeri 1 Aji Barang yang baru saja membuat yogurt es krim ya. Kita sekarang sedang di stand rice fertilizer ya. Oke. Bagaimana sistem kerjanya dan fungsinya, kita ikuti penjelasan sang kreator. Ini adalah pupuk organik cair yang dibuat menggunakan bahan dasar air cucian beras. Jadi nanti ini air cucian berasnya difermentasi menggunakan larutan EM4 yang mengandung banyak bakteri-bakteri yang bisa untuk meningkatkan kualitas tanaman. Ini ya bisa digunakan dengan menyemprotkan langsung ke tanamannya, atau juga bisa dicampurkan ke tanah, ditaburin ke tanah dulu, terus habis itu baru ditanamin tanaman gitu. Oke. Ini bisa untuk melebatkan tanaman, menyehatkan tanpa merusak kandungan yang ada di tanah, karena ini menggunakan bahan-bahan alami gitu. Organik ya? Iya. Oke. Ini boleh dikatakan kita namanya pupuk organik cair ya? Iya. Ya, yang terbuat dari rice fertilizer ya. Oke, sekarang yang ini. Ini apa namanya? Ini namanya pain teh pace. Pain teh pace ya. Ini fungsi dan kegunaannya kita ikuti penjelasan pain teh pace. Silakan. Ini namanya pain teh pace. Ini berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Jadi pain teh pace terbuat dari kulit nanas, cengkih, dan kayu manis. Ini berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Jadi pembuatannya kulit nanas direndam cuka agar gatalnya hilang, lalu gula, cengkih, dan kayu manisnya direbus. Terus nanti kulit nanas ini dimasukkan ke air gula tersebut. Terus setelah itu difermentasi selama 2 atau 3 hari. Oke ya, demikian ya karya kreasi dari siswa-siswi Asana School SMA Negeri 1 Aji Barang. Oke. Ya. Kembali pendidikan, sekarang kita sedang berada di stand sabun organik ya. Ini tentunya untuk kesehatan kita. Bagaimana fungsi dan bahan-bahannya, kita dengarkan penjelasan dari sang kreator. Silakan. Baik, pertama sabun kami menggunakan 2 ekstrak, yaitu yang pertama adalah ekstrak daun sirindia, dan juga yang kedua kami menggunakan ekstrak daun kelor. Untuk teknik pembuatannya, pertama kita bisa untuk mengkeringkan daunnya dahulu sampai kandungan airnya tidak tersisa. Setelah kering, kita bisa tumbuk agar menjadi serbuk bubuk. Setelah bubuk didapatkan, kita rebus dalam 2 panci bertingkat. Setelah mendidih, tunggu selama 15 menit, dan juga saring daun yang telah dikukus, yang telah direbus. Lalu akan didapatkan ekstrak dari daunnya. Setelah itu kita membuat namanya adalah larutan lye, yaitu campuran antara air dan juga NaOH atau natrium hidroksida. Setelah larutan lye dibuat, kita harus mendinginkan larutan lye tersebut karena larutan tersebut bersifat panas. Jadi harus disamakan suhunya dahulu. Setelah itu larutan lye kita campurkan dengan ekstrak daun yang akan kita gunakan. Jika sudah dicampurkan dengan ekstrak yang akan digunakan, kita bisa campurkan dengan minyak zaitun dan juga minyak kelapa yang pastinya memiliki banyak manfaat juga. Setelah itu kita aduk terus sampai mengental.
setelah mengental kita bisa tambahkan pewarna dan juga bisa pewangi. Tapi di sini kami tidak menggunakan pewarna karena kalau menggunakan pewarna kepada sabun kita memerlukan pewarna yang khusus yang dimana bersifat kimiawi. Sedangkan di sini tema kami adalah bioteknologi. Untuk manfaatnya sendiri banyak. Kalau untuk dari daun sirindia ini itu bisa meredakan gatal-gatal, untuk bisa mengobati kulit, mengobati luka pada kulit, dan bisa juga mengobati rematik pada tulang. Jadi ini cocok banget untuk orang-orang yang memiliki masalah pada kulit. Setelah itu ada juga yang namanya daun sabun dari daun kelor. Kalau dari kelor sendiri manfaatnya untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan juga mengobati kulit kering. Jadi pada intinya sabun kelor ini bisa untuk perawatan kulit, sedangkan sabun sirindia sendiri bisa untuk sebagai pengobatan pada kulit. Seperti itu. Gatal-gatal ya. Ya. Luar biasa ya. Inilah sabun organik untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Karya dari kelas 10-12 ya. Oke, luar biasa ya. Pemerhati pendidikan, sekarang kita sedang berada di stand 11-9 ya. Jadi di sini ada sistem pengairan dengan tenaga surya. Bagaimana cara pembuatannya? Kita ikuti penjelasan sang kreator. Dipersilakan. Jadi ini tuh caranya pakai panel matahari, tenaga surya. Tapi kita kan di dalam ruangan Pak, jadi manual, bisa pakai charger. Manual Pak. Oh begitu ya, ini contoh kerjanya ya. Pengairan dengan tenaga surya. Oh, untuk mengairi perkebunan ya. Ini prototipe, jadi dalam skala kecil ya. Ini luar biasa ya. Oke. Kelas 11-9. Pengairan dengan tenaga surya. Ya, oke. Pemerhati pendidikan, kita sekarang sedang berada di stand penyiraman tanaman otomatis. Iya, otomatis ya. Ini kita akan lihat bersama bagaimana sistem kerjanya, akan dijelaskan oleh sang kreator. Dipersilakan. Ini tuh cara kerjanya pakai pompa sama sprinkle. Nah, pompanya harus dimasukin ke listrik, stop kontak, biar airnya masuk ke sprinkle, nanti bisa keluar airnya terus muter gini Pak. Oh ya, karena dorongan air maka sprinklenya bisa berputar ya, untuk menyirami tanamannya. Oke, luar biasa. Ya, sekarang kita sedang berada di alat penyiraman tanaman modern ya, perkebunan dalam skala besar tentunya, dalam skala luas agar tidak membutuhkan tenaga kerja yang terlalu banyak. Tentunya kita gunakan model penyiraman modern. Bagaimana alat ini bekerja akan dijelaskan oleh sang kreator. Dipersilakan. Ini menggunakan pompa air, terus disedot. Habis itu di sini tuh ada dinamo biar sini tuh baling-balingnya muter gitu Pak. Terus habis itu airnya mengalir lebar satu. Oke ya, demikian cara kerjanya ya. Jadi dibutuhkan listrik ternyata ya. Oh, pendidikan. Sekarang kita sedang ada di stand teknologi pertanian ya. Ada 3 alat yang menyatu ini, penabur pupuk, pelubang tanam, dan pemotong rumput. Ya, ini pemotong rumput. Silakan dijelaskan, siapa yang akan menjelaskan? Untuk alat yang pertama itu pemotong rumput sama pemotong buah. Kalau misalnya mau memotong buah itu dan buahnya itu bakal kepotong di sini dan buahnya bakal masuk ke sini. Ini bisa dicoba. Oh ya. Dan kalau misalnya ini bisa dipanjangin juga. Oh ya. Kalau misalnya mau memotong rumput ini tinggal dilepas saja. Jadi terus kalau misalnya baterainya habis juga jangan khawatir karena bisa dicas lewat sini. Oh, bisa dicas ya? Ya. Oke, terus. Jadi ini memudahkan para petani buat lebih lebih sedikit waktunya buat tanam. Soalnya ini juga ada 3 fungsi. Jadi
buat orang yang kanan itu tinggal dorong aja. Nanti ini ada yang buat dari kanannya, terus nanti ada biji yang keluar dari satu ini, terus ini sekaligus buat merangkul kanannya. Jadi ini satu bisa berfungsi buat itu. Coba ini lah. Tuh, kalau popok. Penabung popok. Jadi nanti buat orang yang penabung popok, ini skopnya tinggal di skopkan ke kanan, terus kita bisa ngerem dari sini. Kalau ini lebih nanti popoknya bisa keluar dari sini. Popoknya dimasukkan dari sini, nanti kalau remnya dipencet bisa keluar lewat dari sini. Oke. Ini ada pengaturnya di sini. Oke. Ya. Luar biasa ya. Oke, para pemerhati pendidikan, sekarang kita berada di stand alat kreasi dan inovasi anak-anak SMA Asanok School SMA Negeri 1 Wajib Barang. Alat pendeteksi hama. Ini bidang teknologi pertanian ya, berarti ya. Oke, untuk lebih tahu detailnya, kita akan minta penjelasan dari kreatornya. Silakan Mbak, dijelaskan. Baik, selamat datang. Perkenalkan, saya Mesito Devata dari kelas 1110. Jadi kelas 1110 mengambil tema pertanian. Dari kelompok 6 sendiri sudah bisa dilihat dari miniatur. Kami membuat miniatur sawah dan perumahan. Jadi di dalam rumah ini terdapat sensor, Pak. Namanya Arduino Uno. Jadi ketika di depan ada buzzer. Jadi buzzer ini menjadi pendeteksi nantinya, pendeteksi dari objek atau hama seperti tikus, burung, belalang, jangkrik dan sejenisnya. Jadi ketika kabel ini disatukan atau dinyalakan, nanti akan menghasilkan gelombang suara seperti ini, Pak. Jadi ketika objek atau hama yang mendekat, itu gelombangnya akan berbunyi seperti ini, Pak. Gelombangnya bertekanan tinggi. Tapi ketika objek atau hama tersebut menjauh di luar lingkup dari pemrograman yang sudah kami program, itu ada di angka 20 cm, nanti gelombangnya akan patah-patah seperti ini. Oke. Juga bisa dilihat juga, kami sudah memprogram di aplikasi Arduino Uno. Ini di program ya? Betul, Pak. Jadi ini bisa dilihat di pemrograman ketika objek atau hamanya itu mendekat ke buzzer, itu bisa terdeteksi di monitor berapa jaraknya. Oh ya. Semakin objeknya menjauh, ya. maka akan semakin jauh juga jaraknya. Oke. Seperti itu, Pak. Ini dari karya dari kelas? Dari kelas 1110 kelompok 6, Pak. Ini alat pendeteksi hama ya, yang telah dibuat oleh kelas 1110, Pak. Kelas 1110, alat pendeteksi hama. Tolong Mbak dijelaskan secara detail bagaimana sistem kerja alat ini. Silakan. Oke, baik teman-teman yang sedang melihat video tersebut. Jadi dari kelas 1110, tepatnya kami kelompok 6 mengambil tema pertanian. Seperti yang sudah dilihat teman-teman semua, ini adalah miniatur dari persawahan dan perumahan. Di dalam perumahan ini terdapat alat sensor, Pak, Arduino Uno, yang menjadi dasar dari berjalannya program produk ini. Jadi di depan ini ada buzzer, Pak. Buzzer ini berfungsi sensor untuk, ya? Iya, sensor buzzer. Ini berfungsi untuk mendeteksi nanti jarak dari objek atau hama tersebut. Jadi ketika kabel ini dinyalakan, Pak, disatukan, ini akan menghasilkan gelombang suara. Menginformasikan kembali silakan bisa dibawa masing-masing ditaruh di bagian pojok operasi. Juga teman-teman, kami sudah mempersiapkan pemrograman di aplikasi Arduino Uno. Ketika objek didekatkan, itu akan otomatis terdeteksi di layar monitor berapa jarak tersebut. Dan juga ketika objek tersebut menjauh, juga jarak tersebut akan deteksi tersebut. Oke, nanti kalau ini kan prototipe ya. Betul. Nanti kalau misalnya akan dibuat menjadi alat yang permanen, tentunya ini pakai kemasan aluminium atau apa ya, yang bagus, yang tahan benturan, tahan gesekan dan sebagainya. Karena memang dari
produk kami ini adalah versi mininya atau prototipenya. Ya. Jadi ketika nanti akan bisa dikembangkan lagi, tentu saja akan menjadi produk yang lebih besar lagi ketimbang produk yang kami buat saat ini, Pak. Oke, luar biasa, sukses ya buat kalian ya. Sukses 11 10, Pak. 10. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sukses pemerhati bersama. pendidikan. Sekarang kita berada di stand 1110 ya, yang juga membuat kreativitas alat yang namanya diberi nama penyiram tanaman otomatis. Nah, bagaimana sistem kerjanya? Kita akan lihat penjelasan dari sang kreator. Dipersilakan. Jadi perkenalkan, ini adalah alat penyiram tanaman otomatis berbasis IoT atau Internet of Things. Jadi alat penyiram otomatis ini itu bisa dimonitor lewat device seperti HP. Dalam hal ini kita menggunakan tablet. Nah, lalu bagaimana cara kerja alat ini? Jadi di sini ada indikator berapa kelembapan tanah tersebut. Nah, ini tuh berdasarkan sensor ini, Pak. Ini ada sensor kelembapan tanah di sini. Ya, ini sudah menancap di dalam tanah, yang sini juga ditunjukkan berapa kelembapan tersebut. Kalau saya cabut, oh ya, yang saya hilangkan tanahnya 0 ya. 0 ya. Kelembabannya 0 ya. 0. Coba tancapkan lagi. Kalau saya tancapkan lagi, dia akan menunjukkan kelembapan itu lagi. Oh, makin dalam makin lembab ya. Ya. Lalu selain memonitor berapa kelembapannya, kita juga bisa menyiram tanaman secara otomatis melalui sensor kelembapan ini. Jadi cara kerjanya adalah alat ini kita program menggunakan kode di sini, kode C++, agar ketika sensor ini value-nya kurang dari 25, maka akan menyiram tanaman secara otomatis, akan menyalakan air dari mini pump. Lalu ketika tanah itu kelembapannya sudah lebih dari 25 atau sudah cukup lembab, maka akan otomatis mematikan mini pump itu. Mana mini pumpnya? Mini pumpnya ini, Pak. Oh, ini sebagai mini pump ya, yang akan mengeluarkan air secara otomatis ya. Ya, betul, Pak. Karena yang sudah terhubung dengan sensor. Ini rangkaian sensornya. Ya, ini adalah komponen utama. Ini bisa dihubungkan dengan WiFi. Jadi ini terhubung dengan WiFi yang sama dengan device yang tadi, Pak. Oke. Sistem kontrolnya ya. Iya. Remote-nya ya. Selain itu, selain bisa memonitoring dan juga otomatis, alat ini juga bisa kita gunakan sebagai tombol manual, Pak. Jadi ini misal kita sudah mempunyai tanaman yang sudah lembab, lalu kita ingin menyiram lagi, kita bisa menggunakan tombol ini, Pak. Nah, bisa lihat di sini, Pak. Ini bisa menyala. Namun karena baterainya habis, jadi mini pumpnya tidak bisa bekerja. Oke, bagus sekali anak muda ya, calon generasi bangsa ya. Nanti luar biasa, kalian bisa perdalam ilmu ini. Setelah SMA kalian masuk ke teknik elektro. Ya, teknik elektro bisa UI, bisa Undip, bisa UGM ya, bisa ITB. Insya Allah ilmu kalian akan berkembang dengan luar biasa dan kalian akan menjadi generasi muda yang membangun negara kesatuan Republik Indonesia di bidang teknologi elektro dan IT. Sukses buat kalian semuanya, luar biasa. Terima kasih banyak. Oke. Pemerhati pendidikan yang berbahagia, ini luar biasa anak-anak muda kita ya, calon generasi bangsa. Kita akan melihat langsung bagaimana alat pendeteksi kesuburan tanah ya. Ini dari kelas 1110 ya. Alat pendeteksi kesuburan tanah, bagaimana sistem kerja dan alat yang digunakan, kita akan langsung cari tahu kreatornya. Silakan, Mas. Ya, jadi indikator Galang. Jadi indikator kesuburan tanah itu terdapat pada tanah yang memiliki unsur hara banyak. Jadi unsur hara itu bisa menyalurkan energi listrik yang berfungsi untuk transportasi nutrisi ke tanaman. Jadi kalau ini unsur haranya banyak, maka nyala lampu ini akan semakin terang. Namun jika di satu tanah lainnya, jika unsur haranya kurang banyak, maka ini akan redup. Ini juga kurang terang. Kalau satunya tanah kering ini tidak subur sama sekali. Tidak ada unsur haranya. Luar biasa. Jadi makin subur tanah ini, maka dia makin terang nyalanya ya. Oke, luar biasa ya. Ini luar biasa ini. Alat mendeteksi kesuburan tanah. Oke, terima kasih Mas Galang Kantona ya.
Oke, pemerhati pendidikan yang berbahagia, kita tiba di kelas 11.8 dengan karyanya solar panel irrigation atau irigasi tenaga surya. Ini luar biasa. Kita akan lihat bagaimana sistem kerja alat ini. Ya. Oke ya. Ini ada ini. Ya, kita minta saja informasi dari kreatornya. Dipersilakan. Pertama ini kan ada panel surya, Pak. Ini tuh untuk menyerap sinar matahari. Jadi nanti untuk apa ya? Di perantara ke aki. Dari sinar matahari itu masuk ke panel surya, lalu dari panel surya energinya diubah di dalam dioda, lalu masuk ke baterai yang di bawah sini. Lalu baterai ini untuk menyalakan pompanya. Untuk mengaliri pompa di bawah. Oh iya. Sebagai suplai listrik di pompa airnya. Mini hidropump ya. Oke. Bisa diaktifkan? Ini sudah aktif, Pak. Oh, sudah aktif. Coba. Oh ya, ini mengalir ya. Kita lihat aliran airnya ya. Coba dimatikan. Dimatikan, ditutup ya itu ya. Saklar ada. Oh, ada saklarnya. Oke, luar biasa ya. Ini otomatis ya. Ini nanti akan berulang, Pak. Karena ini di dalam ruangan, jadi kan solar panelnya nggak bisa aktif. Nah, lalu menggunakan cadangan energi di baterai yang di bawah. Yang tersimpan ya. Dari solar cell ada yang tersimpan sebagai energi listriknya ya. Oke, luar biasa ya. Solar panel irrigation ya. Ini karya dari 11.8. Oke, luar biasa. Selamat berkarya anak muda ya. Semua kalian menjadi generasi penerus bangsa. Bangsa Indonesia ini perlu pemikir-pemikir muda ya. Kalau pemikir-pemikir tua ini sudah lamban ya kerjanya ya. Ini pemikir-pemikir muda kalian semuanya. Silakan nanti kalian habis SMA masuk ke teknik elektro atau bidang IT ya. Oke, selamat belajar, sukses buat kalian semuanya. Pemerhati pendidikan, kita sampai sekarang di kelas 11.8 ya, kelompok berikutnya yang telah merancang alat yang diberi nama Petricor ya. Nah, alat ini gimana kerjanya, gimana manfaatnya, kita akan cari tahu kepada kreatornya. Dipersilakan Mas, dijelaskan. Jadi ini alat Petricor untuk penyiram tanaman otomatis. Ini memakai timer ya, dan ada kabel yang dicolokkan, lalu bisa diaktifkan dengan timer. Oh ini. Oh ini otomatiknya dengan timer ya. Oh, bukan pakai saklar otomatik ya. Ya dengan timer ya, ini diatur dengan timer ya. Oke, ini menyirami secara langsung ya. Oke, jadi bisa nggak kalian ngatur timernya, misalnya akan nyirami 2 jam gitu? Itu kemungkinan belum bisa, soalnya ini timernya masih ya. Ya. Jadi belum bisa diatur, misalnya disetel, oh mau 2 jam, mau 3 jam, mau 1 jam nggak bisa ya, belum ya? Paling lama 5 menit. Oh 5 menit, ya. Oke, ya. Tapi bagus ya. Sukses, kalian sudah bisa mencurahkan pemikirannya untuk berlogika sehingga bisa membuat Petricor ya, alat penyiram tanaman otomatis. Oke, selamat berkarya, sukses buat kalian semuanya. Pemerhati pendidikan, kita akan melihat briket pupuk kandang ya. Menarik sekali ini. Bagaimana fungsi dan cara membuatnya, kita akan cari tahu kepada kreatornya. Dipersilakan, Mbak. Jadi yang pertama itu kita cari kotoran kambing yang emang sudah kering. Terus kita giling melalui mesin ini dicacah atau dihaluskan. Setelah itu kita fermentasi menggunakan cairan EM4. Setelah difermentasi kita olah menjadi briket pupuk kandang. Bisa dipraktekkan cara membuat serbuk, bubuk? Gak bisa ya? Tapi ini alatnya ya? Iya. Oh ini alatnya ya. Berarti sudah dibuat serbuk dari rumah ya? Iya. Oke, ya. Oke, luar biasa. Sukses buat kalian semuanya ya. Oke.